It could be me, it's crazy. All the tears bled up, the climb up, dry up into nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang kepribadian Markian. Jadi teori kepribadian Markian ini merupakan salah satu dari teori ilmu psikologi kepribadian. Jadi teori ini tuh dikembangkan oleh Erich Fromm. Nah, jadi dalam teori ini Erich Fromm itu melakukan penggabungan antara teorinya Freud sama Marx. Jadi teori Freud ini memfokuskan pada alam bawah sadar dan kebutuhan biologis manusia, sedangkan Marx itu lebih ke karakter manusia. Seperti karakter manusia itu terbentuk oleh lingkungan atau manusia yang ada di lingkungannya. Jadi Fromm melengkapi teori ini dengan sistem deterministik, yaitu kebebasan. Jadi Fromm itu menjadikan ide kebebasan ini sebagai karakter utama dari diri manusia. Yang pertama itu kita akan membahas tentang kondisi eksistensi manusia, yaitu dilema eksistensi. Jadi menurut Fromm, hakikat manusia itu bersifat dualistik. Jadi paling tidak itu ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama itu manusia sebagai hewan dan juga sebagai manusia. Nah, jadi manusia sebagai hewan itu manusia itu memiliki kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan untuk makan, minum, dan hubungan seksual. Terus manusia sebagai manusia itu manusia memiliki kesadaran diri, terus berpikir dan berimajinasi. Yang kedua adalah hidup dan mati. Jadi kesadaran diri dan pikiran manusia itu telah mengetahui bahwa dirinya akan mati. Tapi manusia itu berusaha untuk mengingkari hal tersebut. Jadi dinamika kehidupan manusia ini bergerak tanpa henti, seolah-olah manusia itu akan hidup itu kekal abadi gitu. Jadi tanpa sadar orang tersebut mengingkari kematian yang kekal dan berusaha untuk bertahan hidup di dunia yang fana ini. Terus yang ketiga adalah ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Jadi manusia itu mampu mengkonsepkan realisasi dirinya yang sempurna, tapi karena hidup ini pendek, jadi kesempurnaan itu tidak bisa dicapai. Yang terakhir atau nomor 4 adalah kesendirian dan kebersamaan. Jadi manusia itu adalah pribadi yang mandiri, sendiri, atau individualis. Tetapi manusia itu juga tidak bisa menerima kesendirian tersebut. Karena apa? Manusia itu juga menyadari bahwa kebahagiaan itu juga didapat saat kita bersama dengan orang lain. Baik, yang kedua adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dalam arti sesuai dengan eksistensi manusia, menurut Fromm itu meliputi 2 kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan untuk memahami dunia. Bagian dari kebutuhan manusia, yang pertama itu ada kebutuhan kebebasan dan keterikatan. Jadi yang pertama itu ada keterhubungan. Jadi kebutuhan untuk mengatasi perasaan terisolasi, perasaan sendiri dari alam maupun dari dirinya sendiri. Jadi ini kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain atau makhluk lain agar dia itu merasa tidak sendiri atau tidak merasa terisolasi. Terus yang kedua itu ada keberakaran. Jadi keberakaran itu kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia ini. Jadi ini maksudnya keberakaran ini maksudnya kita tuh memiliki suatu ikatan di dunia ini agar kita merasa nyaman. Seperti contohnya suatu pekerjaan, kita merasa nyaman di situ dan kita sudah terikat di situ. Yang ketiga itu adalah menjadi pencipta. Jadi setiap manusia itu membutuhkan peningkatan diri, berjuang mengatasi sifat pasif menjadi aktif, terus menjadi makhluk yang diciptakan dan menjadi pencipta. Maksudnya bukan seperti Tuhan ya, menciptakan. Maksudnya di sini menciptakan sesuatu yang baru, yang diri kita sendiri atau tingkah laku kita sendiri, atau kepribadian yang buruk menjadi baik dan seterusnya dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada kesatuan. Kesatuan ini kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat
binatang dan non-binatang. Terus yang kelima itu ada identitas. Identitas ini kebutuhan untuk menjadi aku, kebutuhan untuk sadar dengan diri sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi dapat mengontrol diri dan dapat membuat keputusan, dan itu bahwa sadar bahwa keputusan itu miliknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Kerangka orientasi adalah suatu keyakinan mengenai eksistensi hidup, perjalanan hidup, tingkah laku seperti apa yang harus dikerjakannya, yang dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan jiwa. Kerangka kesetiaan, kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak. Kerangka kesetiaan adalah peta yang mengarahkan pencarian makna hidup, menjadi dasar dari nilai-nilai dan titik puncak semua perjuangan. Mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Menurut Fromm, ciri orang yang normal atau mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntunan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan, kemandirian, dan kebahagiaan kebersamaan dari individu. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepribadian menurut Adler. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke PPT ya. Menurut Adler, kepribadian seseorang itu tidak dipengaruhi oleh masa lalu, tapi oleh masa depannya. Nah, setiap manusia itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan itu, setiap manusia harus menjadi superior dan meninggalkan sifat inferiornya. Makes sense, but don't you know that nothing's really